saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini masih menjadi milik kita. Allah izinkan kita datang menikmati, menjadi tamunya. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang dihormati, tamu yang diberikan apa yang dijanjikan, segala kebaikan, tentu saja dengan harapan besar, mudah-mudahan amal kita diterima Allah dengan pahala yang besar. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu membuat kita kepadanya semakin dekat, dan di hari kiamat mudah-mudahan beruntung dapat izin mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, untuk menambah dan menjaga iman kita, karena iman itu seperti kata Nabi tetap lusuh. Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman di dalam rongga dada kita akan lusuh juga, kama yakhlaqus thawb, seperti lusuhnya kain. Oleh sebab itu kita harus selalu mentajdid iman itu, memperbaharui iman itu dengan majelis-majelis seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah dan mengingat dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemarin masih dalam masalah an-nazar ila mawdhi'is sujud wal khusyu', yaitu anjuran dan sunnah Nabi ketika kita salat menghadap dan memandang ke tempat sujud, yang merupakan salah satu dari sebabnya kita khusyuk. Dan khusyuk itu adalah prasyarat untuk menikmati salat. Sebab kalau tidak khusyuk berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu benar-benar berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, salah satu cara khusyuk itu adalah tidak melihat dan memandang ke tempat-tempat yang membuat kita tidak khusyuk. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam banyak hadisnya, seperti yang sudah disebut sebagiannya, yaitu beliau menjadikan pandangannya fokus pada tempat sujud tadi. Nah, kecuali tempat sujud banyak pula yang tergambar situ, ada lain lagi. Nah, makanya juga di antara yang disunnahkan Nabi SAW, tempat sujud kita jangan ramai sekali coraknya dan gambarnya. Jangan sampai ramai gambar dan coraknya, seperti yang akan datang insyaallah ta'ala. Terakhir kita agak sedikit panjang kepada masalah la yazalullahu muqbilan. Ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkannya, demikian juga oleh Imam Ibnu Hibban, dan disebutkan pula oleh Al-Munziri dalam At-Targhib, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. La yazalullahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi ma lam yaltafit, yarhamukallah, fa idza sarafa wajhahu sarafa anhum. Allah sentiasa menghadap hambanya
di dalam salatnya. Malam yaltafit, selama dia tidak menoleh kiri atau kanan atau ke manapun. Fa idza sarafa wajhahu sarafa anhu, apabila sang hamba menghadapkan mukanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menghadapkan atau berpaling daripadanya. Apabila dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Ini sudah kita selesai bahas sampai masalah yang berkaitan dengan sifat Allah kemarin tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata atau saya menyebutkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang lain yang berkaitan dengan masalah ini juga. Wa naha an thalath. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tiga hal. An-nuqratin ka nuqratid dik. Wa iq'a'in ka iq'a'il kalb. Waltifatin kaltifatis tha'lam. Nabi SAW melarang kita dalam salat mematuk seperti mematuknya al-dik, mematuk seperti ayam mematuk makanan. Ayam kalau makan lambat itu cepat, cepat sekali. Nah, cepat sekali tuk-tuk-tuk. Artinya Nabi SAW membuat tamsil orang-orang yang ingin cepat-cepat selesai salat. Padahal Nabi SAW katakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Ya Bilal, jadikan kami merasa lega, merasa rehat, merasa happy dengan salat. Tapi kalau orang mematuk seperti mematuk ayam, berarti dia arihna anis salat, buat kami cepat selesai salat. Berarti salat tidak nikmat. Dan pasti kalau salat tidak nikmat, yarhamukallah, salat tidak nikmat, pasti ingin selesai cepat-cepat. Sahih? Sama kalau makan kita. Kalau rasanya enak, lama 2 jam sebentar. Tapi kalau tidak enak makannya, ingin cepat selesai. Ingin cepat selesai. Demikian juga salat. Salat itu kalau terasa nikmat, dia akan semakin lama semakin nikmat. Kenapa? Ya tuan-tuan, kalau bertemu dengan yang dicintai, yang dirindukan, bermunajat kepadanya, ya, dan bahwa kebersamaan dengannya adalah seindah-indah waktu, maka tidak akan puas-puas kita berbincang dengannya, bersembang dengannya. Misalnya orang yang kita rindukan di tempat yang jauh, lalu kita telepon, assalamualaikum, langsung tutup. Pastilah mau cerita. Jadi sebagai contoh, ada kawan kita baru menikah sebulan, diterima di Madinah kuliah. Tentu otomatis tinggal istri di Indonesia. Nah, kalau nelpon pas terima mukafa'ah beasiswanya waktu itu baru 500 rial, dan nelpon hari itu sejak semenit, waktu itu 23 rial 1 menit. Iya. Kalau sekarang iyalah murah sekarang, alhamdulillah. Awal-awal 93 dulu 1 menit 23, habis turun 18. Itu 15, 13. Terakhir saya pulang kemarin 3 menit lah untuk internasional 1 menit. Ini enggak 23 menit. Masuk dia KBU, waktu itu belum ada HP macam ni. Baru ada kamar bicara umum atau wartel di situ ya, KBU, kamar bicara umum. Asik cerita, khusyuk sekali. Kan tempatnya kan privasi sekali kan di kedap suara.
asik cerita karena dia kan sedang bermunajat ini dengan sang kekasih. Tak terasa, tak tengok pada ada argonya di depan tuh. Argonya ada. Tahu argo ya? Speedometernya. Maksudnya ya argonya ada. Dia tak tengok situ. Coba bayang, matanya ke situ tapi yang terbayang itu baik ceritanya. Akhirnya keluar bilnya berapa? 800 lebih. Pada duit hanya ada 500 lebih. Terpaksa nangis minta pinjaman sama orang di situ. Artinya apa kaum muslimin muslimat? Orang kalau asyik dengan pertemuan dengan yang dicintai, kalau benar-benar mencintai, makanya tidak lepas, tidak akan cepat kita ingin selesaikan. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya kalau sholatnya, subhanallah, rukuknya sepanjang selama dia baca ayat. Misalnya kalau dia baca ayat, anggap aja lah wadduha dulu ya, dengan al-baqarah, dengan apa? Al-Fatihah. Nah rukuknya nanti selama antum baca al-Fatihah dengan al-duha. Kalau kita jangan coba-coba, ya. Dan lewat 3 kali, itu pun ekspres pula kan. Itu udah batuk-batuk kita tuh. Jadi Nabi SAW rukuknya selama berdirinya, kemudian iktidalnya selama rukuknya, sujudnya selama itu pula. Kadang-kadang kalau kita iktidal itu kadang-kadang ini para imam sering terjadi, ya sering terjadi. Tapi jangan tengok imam di sini, bukan di sini saya maksudkan. Ya. Sering terjadi iktidalnya sebentar sekali, belum lagi makmum meluruskan punggung dia sudah merunduk sujud. Walaupun dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama antara sah dengan tidak sah. Tapi kalau sampai 2 rukun telat, itu sepakat salatnya batal. Tapi kalau 1 rukun ada istilah tadarukul rukun. Tapi alangkah baiknya imam, karena selesai di waktu i'tidal pun ada bacaannya. Rabbana walakal hamdu. Sampai situ aja. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau ini dibaca dengan serius tentu tidak akan mungkin langsung sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tidak mungkin kan? Mesti ada tempo yang cukup menanti makmum. Jadi jangan fokus pada takhfif. Kan sebagian kan dalam hadis iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Apabila seseorang jadi imam, hendaklah dia meringankan. Yang definisi ringan itu pada umumnya adalah ayatnya pendek, bacaannya cepat. Itu ya? Enggak. Karena di antara meringankan itu menjaga orang yang gerakannya lambat. Mana yang kesak asam urat lambat, kalau cepat-cepat sakit dia di salat. Iya. Apalagi ibu-ibu yang kena asam urat ya. Tahu asam urat? Rematik. Jadi kalau cepat sekali sakit dia. Maka ini yang juga dijaga. Jangan terlalu cepat, jangan pula terlalu lama. Itulah yang namanya menjaga imam. Kan sering saya katakan, kadang-kadang imam Nabi SAW mendengar langkah orang di luar masjid. Dia sedang rukuk. Apa yang dia lakukan? Dia lamakan rukuknya. Supaya apa? Supaya ini mendapatkan fadilat 1 rakaat. Ya dia kan cepat. Antum mana yang lebih senang? Dapat semua rakaat atau dapat sebagian? Jadi yang dijaga juga bukan hanya yang sedang sholat, yang akan sholat pun dijaga. Itulah pula sebabnya baginda Nabi SAW di rakaat pertama bacaannya lebih panjang untuk menunggu yang belum datang. Walaupun pada umumnya di zaman Nabi itu alaihissalatu wassalam,
pada umumnya mereka cepat datang. Tapi ada kalanya orang tertidur, orang tidur tak dosa. Ada kalanya orang sibuk, tiba-tiba terdengar azan, baru ingat waktu masuk dan sebagainya. Dan ini mesti dinanti, mesti ditunggu, Apalagi sebagian masjid kita, masya Allah, memang ingin cepat selesai. Pasalnya apa? Penghematan biaya operasional. Awak kadang belum, jangankan salat sunat, karena tadi terlambat, karena di perjalanan kipas sudah mati pula. Awak belum selesai lagi zikir, dah keringatan dibuatnya, otomatis dah pintu dah mulai ditutup juga. Apa sebab? Apa coba tutup Pak? Biaya operasional. Jadi masjidnya sedikit jemaahnya. Nah, jadi kalau lama hidup AC-nya atau lama hidup kipasnya, nanti tidak terbayar listriknya. Kadang-kadang itu yang menjadikan. Padahal kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW menganjurkan untuk bertenang. Sebaliknya juga, ketika Nabi mendengar anak kecil, anak bayi menangis, dia sedang sholat, dia berniat nak panjangkan sholatnya, tapi mendengar anak bayi yang menangis, maka beliau pendekkan. Ini yang namanya imam yang menjaga jemaahnya. Wabillahi taufiq. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai Nabi melarang an-nuqratin ka-nuqratid dik. Wa iqa'in ka-iqa'il kalbi. Dan melarang pula duduk seperti duduknya al-kalb. B1 apa B2 ni? B1 ya. Apa kepanjangan B1 tu? Gogo ya. Nah. Jangan duduk seperti duduknya anjing. Yaitu ketika duduk iftirash, yaitu duduk di atas kedua punggung kaki kanan dan kiri. Itu dilarang juga dalam salat. Jadi kan kalau iftirash, satu ditegakkan, yaitu telapak kaki kanan, kemudian satu ditempelkan ke lantai punggungnya. Kita duduk di atas telapak kaki kiri, sedang telapak kaki kanan ditegakkan. Sedangkan yang terjadi adalah dua-duanya duduk di atas kedua telapak kaki, dan itu dilarang oleh Nabi alaihissalam dalam salat kita. Kemudian waltifatin kaltifatis ta'lam, dan dilarang pula oleh Nabi untuk noleh kiri kanan seperti as-ta'lam. As-ta'lam tahu bahasa kita, kancil ya, bukan yang apa? Yang apa namanya? Serigala. Ta'lam yaitu apa namanya? Pandai menipu. Apa istilahnya? Kancil ya. Itu. Tapi memangsa tak kancil? Kancil tak memangsa kan? Tapi salam ni memangsa ayam, memangsa. Serigala ya. Itu kan karena kan dia jahat. Jahat tu suka mandang kiri kanan, nengok mangsanya. Nah, dalam solat dilarang juga untuk sering menoleh seperti itu. Apa aja terdengar suara, mandang pula sedikit. Sah? Nah, jadi Nabi alaihissalam di dalam hadis ini, ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, melarang 3 hal yang ketiga-tiganya adalah pekerjaannya al-haywan. Jadi kita dilarang untuk mengikuti cara hewan, yaitu batuk seperti ayam, kemudian duduk seperti duduknya B1, atau suka menoleh kiri dan kanan seperti as-sa'lab. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, karena ketiga-tiganya tadi adalah
atau adalah mengganggu kekhusyuan seseorang. Banyak menoleh, tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Kemudian cepat-cepat gerakan membantu, tidak khusyuk. Nah, kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyatakan, salli salata muwaddi' ka'annaka tarahu wa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Naam. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, Ar-Rayadi Al-Dadi Al-Maqdisi Al-Muqtara, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Asakir. Disahihkan oleh Al-Haythami dalam Asna Al-Matalib dan Syekh Albani dalam kitab ini. Rasulullah SAW menyatakan, salli salata muwaddi'. Salatlah kalian salat orang yang seperti salat terakhir. Salat terakhir. Muwaddi' itu asalnya adalah orang yang akan berpisah. Wadda'tu fulanan, saya mengantarkan si fulan untuk suatu perjalanan jauh. Makanya haji perpisahan dengan Nabi disebut dengan haji wada. Tawaf ketika nak berpisah dengan Makkah, Baitullah, maka disebut dengan tawaf wada. Nah, Nabi SAW menasihati kita umatnya, setiap solat anggap itu solat terakhir. Dan biasanya kita kalau menjadikan sesuatu itu terakhir, dan dia bagi kita ada sesuatu yang menentukan dan penting. Gimana tidak penting? Yang ditanya pertama, dihisab pertama di hari kiamat adalah salat. Dan di dunia salat menjadi patokan baik buruknya seseorang. Ya, kita sering menilai orang, oh bapak tuh rajin salat tapi buruk sekali. Dia bagus tuh, tapi walaupun tidak salat, dia tidak salat itu tidak bagus. Dia salat tidak bagus. Jadi kalau pilih, ya saya, ini orang tidak salat, tapi misalnya ya. Apa misalnya ada akhlaknya yang buruk, pemarah gitu ya. Sebenarnya ada masalah dengan sholatnya itu. Ya. Tapi dibanding dengan orang yang satunya ramah sekali, tapi enggak sholat, mana yang bagus? Dua-duanya enggak bagus sebenarnya. Ya. Dua-duanya enggak bagus. Tapi mana yang lebih buruk? Yang enggak sholat. Yang enggak sholat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tuan-tuan pasti tidak suka dengan orang yang berakhlak buruk, betul kan? Sama gitu. Nah, sampai ada seorang ulama, Syibad bin Farrukh ditanya, atau Ma'ruf Al-Karhi ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika? Rajulun abidun sayyi'ul khuluq, atau rajulun hasanul khuluq wa laysa bi'abid? Mana yang lebih kau suka? Seorang ahli ibadah, maksudnya ahli ibadah berlebih dari yang lain ya. Ya bukan maksudnya yang padu-padu. Artinya kalau disebut ahli ibadah berarti berlebih dari yang lain ibadahnya. Tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Yang satunya baik akhlaknya tapi tidak begitu dikenal dengan ahli ibadahnya biasanya salat fardu berjamaah kan itu kan, puasa Ramadan, kalau kaya dikit bayar zakat, sedekah jarang misalnya. Dengan ini empat. Nah, artinya tidak disebut dengan ahli ibadah. Tapi yang disebut ahli ibadah itu yang misalnya salat sunatnya 1 rakaat surah Al-Baqarah. Ya, tentu tidak percaya ya. Ya, Syekh Huzaifi, Imam Masjid Nabawi itu sampai hari ini, kalau solat sunatnya, solat sunat maghribnya bertahun antara maghrib dan isya. Sebab apa? Beliau membaca di 1 rakaat sampai 1 juz. Awak juz Quran tak hafal kan? Nah, kemudian tak perlu bacaan lancar. Jadi diceritakan oleh anak dari ketua pengurus Masjid Nabawi. Kalau kita umumnya sesudah semua kan, Haram Masjid Nabawi. Ini ketua Masjid Nabawi.
Saya pernah menunggu Syekh Huzaifi selesai salat maghrib. Saya tunggu-tunggu dia salat sunat sampai menjelang isya belum selesai salat sunat maghribnya. Rupanya beliau itu kalau salat sunat, ya kecuali dalam kondisi yang ada tugas dan lain ya, ini dalam kondisi normal, selalu salat sunatnya kadang 1 juz, kadang kurang sedikit. Yang penting antara maghrib dan isya itu salat sunat. Lama sekali salat sunat beliau. Subhanallah. Jadi kalau kita, itu kan bedanya kan. Memang karena modal kita trikul banyak kan itu. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu sudah marah-marah pula subhanallah. Kalian cepat sekali. Apa saya sedang solat gitu. Nah, ini Syekh. Kalau antum mungkin cerita orang-orang dulu, Ustaz. Enggak, cerita orang sekarang. Cerita orang sekarang, bukan orang dulu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ada lagi Syekh Abdullah Al-Ghudayyan, itu diceritakan oleh muridnya. Beliau dalam perjalanan dari Riyadh, ibu kota Arab Saudi, ke Taif, itu perjalanan lebih kurang 10 sampai 12 jam. Dia jalan tol. Itu jalan tol semua itu. Tapi tolnya tidak berbayar. Nah, tolnya tidak berbayar. Tahu makna tol itu? Apa arti tol? Hah? Angkat suaranya. Hah? Enggak, salah itu. Rupanya enggak ada yang tahu makna tol ya. Ada yang tahu makna tol? Enggak tahu. Ayo, tax on location. Masya Allah, ini orang jalan tol nampak ya. Jadi bayar di lokasi. Jadi tol itu aslinya berbayar. Makanya di sana tidak disebut tol semua orang, disebut highway atau al-khatus sari. Itu jalan bebas hambatan seperti yang tu bilang tadi. Kalau kita tol, makanya besok robah namanya, jangan disebut. Jangan sebut tol supaya tidak berbayar. Iya kan? Karena kita disebut tol, nanti tentu berbayar dia. Seperti kata beliau, tax on location. Nah, rupanya banyak tidak tahu artinya ya. Jalan tol itu jalan bebas hambatan. Justru dihambatnya kita masuk. Pas keluar dihambat juga sampai bayar dulu. Nah, kalau di sana memang betul itu jalan bebas hambatan, tidak ada hambatan-hambatan. Masuk langsung. Nah, iya karena ada penghambatnya. Jadi kalau sebut jalan tol jalan bebas hambatan salah. Nak masuk dihambat, nak keluar dihambat sampai masuk daftar kan, keluar bayar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dari Riyadh ke Taif dia bisa mengkhatam Al-Quran sekali. Ya. Jadi selama perjalanan itu tidak ngantuk. Jadi dia bilang sama muridnya yang sekaligus juga merangkap sopirnya, coba simakkan bacaan Quran saya. Muridnya juga hafiz juga. Jadi sopirnya hafiz juga. Akhirnya ma dakhalna at-Taif illa waqad khatamal Qur'ana kamilan. Belum sampai lagi ke Taif kecuali sudah khatam Quran. Awak pas masuk, kalau pas masuk, kalau jalan tol ya, sudah langsung tertidur kita. Itu bedanya. Jadi cerita orang sekarang, bukan orang dulu-dulu. Sebab kalau orang dulu-dulu pasti jawaban kita, orang dulu iyalah sahabat Nabi kan, iyalah ulama besar, iyalah semuanya. Enggak, ini orang sekarang. Allah musta'an. Baik, jadi salat seperti orang yang akan berpisah dengan salat ini. Dan salat perpisahan kaum muslimin dan muslimat seperti kita akan berpisah, tidak terasa waktu. Tidak terasa waktu karena kita ingin berlama-lama dengannya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak mungkin. Fa in lam takun tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Nah, kalau tidak mungkin kau lihat, kau yakin Allah melihatmu. Allah melihatmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sekarang bekerja, mungkin tidak ada. Kalau dulu memang direktur kita kan sidaknya datang ke ruangan-ruangan kita.
Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Dia hanya memantau di CCTV. Kalau antum yakin CCTV-nya hidup, kira-kira gimana? Serius. Tidak mungkin main game. Kalau dulu masih sempat main game, ya, main game orang di kantor kadang. Oh, sekarang tidak. CCTV-nya ada. Jadi dia pantau dan antum yakin. Padahal CCTV masih bisa dirusak. CCTV masih bisa dirusak, masih bisa dihilangkan. Tapi penglihatan Allah, pengawasan Allah tidak kan bisa ditipu. Tidak bisa. Nah, jangankan gerak tangan kita, gerak hati kita dia tahu. Yang gerak hati semua kita dia tahu. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna kekuasaannya. Nah, kalau demikian kaum muslimin dan muslimat, dan kita tahu ini yang akan kita andalkan ketika bertemu dengannya. Pulang nanti ke akhirat. Mau mendarat di mana? Di surga atau tergelincir di neraka? Pasti kita ingin surga. Dan masuk surga bersyarat. Masuk neraka tanpa syarat. Jelas ya? Jadi kalau tuan-tuan nak masuk surga memang ikuti syaratnya. Harus berilmu, harus diamalkan, harus didakwakan, harus sabar dalam menegakkannya. Tapi kalau masuk neraka enggak, tanpa syarat. Nah, buatlah semaunya. InsyaAllah otomatis masuk neraka. Tapi kalau nak masuk surga enggak, ini jalannya. Enggak boleh buat jalan sendiri. Saya nak berzikir dengan zikir sendiri, enggak, ditolak. Saya nak solat dengan cara sendiri, enggak, ditolak. Jelas? Saya nak nikah dengan cara sendiri, diterima? Syekh, sekarang kan aku nikahkan engkau. Sekarang kita buat pula, perempuan itu langsung, aku nikahkan aku denganmu. Diterima enggak? Zina nanti. Kan orang sekarang sudah mulai mengarah ke situ. Supaya ada kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Jadi wanita tidak perlu pakai wali. Makanya kiai nikah dengan santri, orang tuanya nggak tahu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ada santriwati dinikahi oleh kiainya, orang tuanya nggak tahu. Apa sebab? Karena dia walaupun kiai tapi kiai perasaan dan pemikiran. Jadi ilmunya ikut rasa, ilmunya ikut kira. Akhirnya ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Padahal ilmu kita adalah ilmu wahyu. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi katakan kalau tahu kita Allah memantau kita, kita tak akan buat kecuali yang Allah arahkan kita melakukannya. Sah? Kenapa? Tadi CCTV aja takut kita. Padahal CCTV masih bisa dirusak, masih bisa diakalin. Nah, masih bisa. Yang ahlinya tahu dia itu. Nah, yang ahlinya tahu bagaimana bisa menghilangkan itu. Tapi Allah SWT tidak hilang dari dia. Nah, kalau demikian pasti orang khusyuk salatnya. Pasti orang khusyuk salatnya. Cuman memang kaum muslimin dan muslimat untuk itu ada pula pengganggu. Itu yang masalahnya. Ada pengganggu. Mesti ada pengganggu, yaitu syaitan. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dimana diganggu dalam salatnya oleh syaitan. Oleh sebab itu, maka kita hindari tempat-tempat yang menjadi pusat syaitan. Makanya kaum muslimin nanti akan ada rumah kita misalnya harus selalu hidup Al-Quran di dalamnya, baik bacaannya maupun aturan-aturannya. Kalau tidak tegak Al-Quran dan Sunnah di dalamnya, syaitan senang di dalamnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sering saya sambil bercanda saya katakan, orang kita baca Quran kapan? Bila ke kuburan. Sah? Bila meninggal, bila ke kuburan bang.
Dan tuan-tuan tahu syaitan banyak mangkalnya di mana? Syaitan mangkal biasanya banyak di mana? Di kuburan. Sah? Buktinya tuan-tuan kalau lewat kuburan pasti ketakutan, sah? Karena banyak syaitannya. Sekarang banyak orang ngaji di kuburan. Akhirnya apa? Yang di kuburan pada lari. Karena banyak yang ngaji. Akhirnya lewat di rumah kita. Terdengar dangdutan. Setan suka tidak dangdutan? Serius ini. Setan senang dangdutan. Oh, ini rupanya tempat yang paling bagus. Anda ada pula baca Quran di dalamnya. Salat juga tidak ada. Yang ada di dalamnya adalah maksiat dan maksiat. Akhirnya syaitan mengganggu kita. Sehingga dengan demikian mudah syaitan untuk mengganggu ibadah-ibadah kita. Makanya rumah-rumah yang jarang baca Quran, awal-awal baca Quran itu berat sekali. Sahih? Berat sekali. Baru nak pegang mushaf ada buang angin pula. Baru nak baca Quran sudah ada yang manggil pula dan sebagainya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dirikan salat seperti kita sedang atau dalam kondisi akan akan meninggalkan, mungkin kita tidak kembali lagi ke salat seperti ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau alimta anna liya salatan maqbulah latamannaitul maut al-an." Andai saya tahu ada satu solat saya diterima, ya, saya jamin diterima, maka saya ingin mati sekarang. Ingin mati sekarang. Apa sebab? Husnul khatimah. Solat terbaik kan? Solat terbaik karena seseorang itu dibangkitkan dengan amal yang terakhir dia kerjakan nanti. Kalau dia amalnya husnul khatimah, maka dibangkitkan dalam keadaan husnul khatimah nanti. Al-ibratu bil khawatim. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka. Tidaklah seseorang kalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah pasti melihatmu. Tapi kita cukup sampai sini dulu. Sudah ada bunyi-bunyi. Iya kan bahasa isyarat kan? Baik. Ada 10 menit, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada, syukurlah. Kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.